Halo teman-teman, selamat datang di Adiksi Podcast, konten audio dengan format monolog. Mari kita mulai. Oke, hari ini gue mau ngomongin soal kenangan atau masa lalu. Gimana cara mengelola itu supaya tidak stres. Karena stres itu bisa merusak kesehatan fisik maupun mental. Gua mendalami hal ini dengan sedikit referensi sepertinya. Jadi berdasarkan menggali ke dalam diri gua, belajar dari apa yang gua lihat gitu dan yang orang-orang ceritakan. Ngomongin soal masa lalu ataupun kenangan gitu, gue punya satu hal yang pernah jadi pemikiran dan tulisan gue, yaitu menurut gue setiap kenangan yang membekas itu tidak mungkin dilupakan, itu tidak mungkin bisa dilupakan. Yang bisa kita lakukan cuma menaruhnya di tempat yang tepat. Nah, itu yang selalu gue lakuin sejak dulu, sehingga apapun kenangan atau masa lalu buruk yang pernah gue hadapi, gue selalu bisa mengatasinya dengan, menurut gue, dengan oke, karena gue punya konsep itu di kepala gue. Ketika orang-orang berpikir bahwa kenangan atau masa lalu buruk itu bisa dilupakan gitu, yang menurut gue sebenarnya nggak bisa, gue berpikir bahwa itu nggak bisa dilupakan. Kenangan atau masa lalu buruk itu diletakin aja di tempat yang tepat. Itu menurut gue. Gimana mengenali masa lalu itu, lalu dia seperti apa, lalu gimana nempatinnya dan bla bla bla, sehingga tidak menumpuk di kepala dan bikin kita stres menjalani kehidupan hari ini dan ke depan. Gue akan banyak mengatakan untuk hal buruk aja ya, masa lalu buruk atau kenangan yang buruk, karena itu yang bisa membuat orang-orang biasanya stres. Kalau kenangan yang baik biasanya diletaknya di tempat-tempat yang menyenangkan sebagai nostalgia atau hal yang menyenangkan untuk membuat tertawa. Jadi gini, biasanya masa lalu buruk atau kenangan buruk atau hal yang terjadi di kita buruk, biasanya kita letakkan ke masa lalu di kategori trauma. Misalnya kita putus cinta, atau kita pernah dipukul, atau kita pernah dibully, atau kita pernah diapain, itulah kenangan buruk yang terjadi di kita dan membekas. Biasanya awal-awal itu membuat kita trauma. Menurut gue, yang gue pelajarin ya, yang gue digali di dalam diri gue ya, pertama pasti kita menaruhnya di kategori trauma. Setelah kita melewati trauma, akhirnya kita melihat masa lalu itu tadi sebagai sebuah pelajaran. Setelah kita melewati itu sebagai sebuah pelajaran, akhirnya kita mungkin bisa melihat itu sebagai kenangan yang biasa. Akhirnya bertumbuh ke melihat itu sebagai sebuah hal yang baik untuk dinostalgiakan. Yang terakhir, mungkin kita sudah bisa menertawakan masa lalu atau kenangan buruk itu. Mungkin ada 5 atau berapa lah, terserah. Mungkin pikiran orang beda-beda. Gue bisa saat ini mungkin ya itu dulu. Nah, memang sulit untuk menjalani dari fase trauma ke belajar ke sebagai kenangan memori biasa atau nostalgia sampai kita bisa menertawakannya, itu tidak mudah gitu. Memang sulit dan butuh proses yang panjang gitu, nggak semudah itu aja gitu. Tapi setidaknya
Di awal-awal kita harus memahami masa lalu itu masuk ke dalam kategori yang mana. Misalnya kita mengalami hal yang buruk, terus kita sadar bahwa ternyata hal itu masuk ke dalam kategori yang trauma. Oke. Jangan pernah apapun masa lalu itu ditumpuk di kepala terlalu lama dan tidak selesai. Ada seorang profesor dari luar negeri memakai analogi yang mudah. Dia memegang sebuah gelas berisi air sedikit dan dipegang gitu, lalu ditanyain kepada mahasiswanya, lalu ditanyakan apa yang kalian lihat gitu. Ya cuman seorang memegang air aja gitu atau apalah segala macam. Terus dia menjelaskan, mungkin nggak hal ini bisa bikin sakit, kata profesor itu. Terus mahasiswanya kalau nggak salah bilang ya nggak mungkin gitu. Kayak apa? Iya mungkin, kata dosennya gitu, kata profesornya atau dosen gitu. Terus bayangkan kalau gelas yang saya pegang ini saya pegang berlama-lama, berjam-jam, bahkan berhari-hari, ya tetap bakal sakit dong tangan saya. Iya, supaya tidak sakit ya kita harus meletakkan gelas itu dulu. Kalau ntar kita butuh atau ingin melihatnya lagi, menggunakannya lagi, maka kita ambil lagi gitu. Nah begitulah prosesnya menanggulangi stres atau memanage masa lalu tadi yang gue bilang tadi, bahwa oke, kalau masa lalu itu masih ada di fase trauma, maka letakkanlah hal tersebut di tempat yang sulit untuk lu lihat, sulit untuk lu rasain lagi, sulit untuk lu flashback ke hal itu gitu. Misal nih kita yang paling gampang biar lebih real. Misalnya lu patah hati sangat dalam dengan seseorang gitu, dan lu patah hati banget dan lu akhirnya trauma untuk mengingat dia atau trauma untuk melakukan hubungan lagi gitu. Oke, fase awal itu yang bisa lu lakuin adalah lu biasanya tidak akan pacaran dulu, udah jelas, biar lu nggak mengalaminya lagi. Terus lu memilih tempat-tempat di mana lu akan berpergian supaya lu nggak mengingat hal-hal itu lagi, mengingatkan lu ke pasangan lu yang buruk itu atau kejadian yang buruk itu. Lu tidak akan, misalnya lu ada hubungannya sama bioskop, lu akhirnya tidak nonton bioskop lagi karena itu bisa membuat lu mengingat masa lalu lu kepada pasangan lu dan lu bisa trauma sewaktu-waktu. Nah, orang yang di fase trauma memang harus menjaga lebih detail gitu, bahwa lu harus menaruhnya di tempat yang tepat supaya tidak mudah untuk tergali atau membuat lu trauma lagi. Nah, lama-lama pelan-pelan, mudah-mudahan gua nggak tahu gimana caranya lu harus berdamai dan lu bisa berjalan ke fase yang ya udahlah, jadiin ini sebagai pelajaran gitu. Yang gue yakinin sih lu bakal nemuin lah nanti ada titiknya lu ngerasa kayak ngeliat ke belakang kayak ya udahlah gitu. Akhirnya lu jadiin itu hal untuk belajar gitu, untuk lu bisa melakukan hubungan dengan orang lain dan menjadi lebih baik gitu, tidak seperti yang udah-udah gitu. Nah, akhirnya masa lalu itu lu jadiin sebagai tempat belajar gitu. Nah, kalau sebagai tempat belajar lu udah bisa pindahkan tempat si gelas itu di tempat yang lu pengen gitu, karena lu bisa lihat sewaktu-waktu pun nggak bikin lu trauma gitu. Ketika lu lihat masa lalu itu jadinya tempat lu belajar. Lu ngeliat bioskop, akhirnya lu mengingat dan belajar gitu. Nah, itu tempatnya udah bisa beda lagi karena lu udah nggak di fase trauma gitu. Apalagi kalau lu akhirnya udah bisa berada di fase itu sebagai kenangan yang biasa, kayak mengingat pernah dulu kayak gitu, pernah disakitin, biasa lah gitu. Itu lu taruh di mana gitu juga lu bisa nyantai lah, kayak lu akhirnya diingatin temen lu, diajakin ngobrol temen lu, dibahas masa lalu lu jadi biasa gitu. Atau malah lu bisa bernostalgia sendiri, ingat hal ini gitu.
Nah, fase yang nggak harus sih menurut gue di fase belajar atau nostalgia itu aja udah cukup aja sih. Tapi kalau emang lu bisa sampai di fase menertawakan hal itu sih, menurut gue ya keren sih gitu. Kayak lu di fase nginget kembali ke belakang terus bisa lu ketawain kayak anjing gue goblok banget ya dulu, pernah gini pernah gitu dan lain sebagainya gitu. Nah, udah fase-fase yang dari mulai belajar sampai ke menertawakan itu, ya gue rasa lu meletakkan kenangan itu di tempat yang terlihat aja itu nggak ada masalah karena nggak akan membangkitkan memori buruk gitu. Nah, orang-orang yang masih berada di fase trauma yang gue rasa sebaiknya meletakkan itu di tempat yang semestinya gitu. Nah, itu ada hubungannya sama stres juga karena satu hal yang lu pikirin terus menerus seperti gelas tadi itu ya akan menumpuk di kepala dan bikin lu stres. Nah, menurut gue apapun masalah lu, seburuk apapun, sebikin trauma apapun, letakkan sementara di tempat yang semestinya. Kalau lu butuh lu ambil lagi, pengen lu kelarin, kalau kelarin, kalau nggak kelar lu taruh lagi. Pasti sama kayak analogi gelas tadi. Jangan pernah menumpuk pemikiran atau masalah sekecil apapun di dalam kepalamu berlama-lama, karena itu akan bisa bikin stres dan stres itu berpengaruh pada kehidupan, merusak kesehatan fisik dan mental. Ya, itu aja dulu untuk hari ini. Silahkan yang mau komen di kolom komentar atau kirim ke email gue ceritacicil@gmail.com. Thank you.